لله الذي بعباده خبيرا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi semangat ngaji, Pak. Sebab kalau sudah semangat ngaji itu dikaruniakan oleh Allah kepada kita, itu kan ada proses peningkatan kualitas keberagamaan kita ini. Kita lebih dalam merasakan orang beragama itu, Pak. Karena agama ini sesungguhnya gak ketok, hubungannya bare arti. Fungsi agama ini memberikan cahaya sehingga hati itu padam untuk mengungkap hal-hal di balik yang dapat kita lihat dengan mata, tapi ada di balik itu. Sebab Allah menciptakan alam ini tidak sekedar alam yang bisa disaksikan oleh mata, dan manusia diberi akal pikiran, diberi kalbu, diberi cahaya, itu. Maka semangat ngaji ini salah satu wujud komitmen kita sebagai orang beragama, yaitu ngelmoni terus diresapi, baru nanti ya diamalkan. Tapi amal tanpa ilmu itu nanti fungsinya tidak banyak, karena amal itu akan dikerjakan berdasarkan ikut-ikutan. Bahkan bisa-bisa amal tanpa ilmu itu mardudun, bisa ditolak. Karena sesungguhnya amal itu apa yang ia kerjakan, dia tidak tahu. Loh, orang beragama kok tidak tahu dia harus mengamalkan apa? Kan harus tahu dulu, saya harus begini, baru kemudian ya berusaha untuk mengamalkan. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia amalkan itu merupakan perintah di dalam beragama. Itu penting, maka ngaji menjadi penting. Para jemaah, akan kita bahas tentang fikih masjid. Nah, kita akan mencoba mengkaji masjid, berkaitan dengan masjid. Yang pertama, pengertian masjid dulu. Masjid itu ya isi makan. Ya, dari kata sajadah, kata dasarnya itu sajadah, yasjudu sajadatan bahwa sajidun, terus sampai masjidun. Masjidun itu isi makan, tempat sujud. Sujud itu apa? Ya, menundukkan diri di hadapan kebesaran Allah. Dan dalam amaliyah yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah, sujud itu bisa dijadikan sebagai sebutan untuk sholat. Tapi sholat itu amal dalam rangka agar orang yang sholat menjadi orang yang sujud kepada Allah. Sujud itu ya kharun, Pak, menyungkur. Sujud itu menyungkur, merendahkan diri. Sujud itu dalam praktek ibadah sholat ya begitu, itu sujud itu mengamalkan amalan yang dilaksanakan oleh 7 anggota tubuh kita. Yang pertama wajah kita ini, 2 kedua tangan kita, 3 kedua lutut kita, 4 kedua kaki kita. 7 anggota itu disebutkan oleh Rasulullah. Itu bagaimana sujud itu? Itu sujud dalam praktek amalia sholat, dan sujud dalam praktek amalia selain dalam sholat ada sujud syukur. Ya seperti itu.
ada sujud tilawah. Ya seperti itu. Bab sujud itu ada sujud di dalam sholat, ada sujud ya, di luar sholat, itu seperti sujud syukur. Ada sujud boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat, namanya sujud tilawah. Ada sujud sahwi, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat, tapi ada hubungannya dengan sholat. Sujud sahwi, sujud itu seperti itu, mengamalkan satu amalan yang dilaksanakan oleh 7 anggota tubuh kita. 2 kaki kita, 2 lutut kita, 2 tangan kita, 1 wajah kita. Itu sudah diatur, itu sujud. Dalam sebutan lain terkadang disebut ruku dan sujud. Maksudnya sholat. Maksudnya apa Pak? Sholat. Dalam kaitan dengan tempat sujud untuk sholat, ini masjid ya, tempat sujud Pak. Semua bumi ini masjid. Semua bumi itu masjid. Yeah. Dan ketika Allah menjadikan bumi ini untuk masjid, itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, di mana nabi yang lain tidak diberi seperti itu. Maka Nabi menegaskan dalam salah satu hadis, al-ardu kulluha masjidun, semua bumi ini bisa dipakai tempat sholat untuk bersujud, illa, kecuali 2. Illa, yang pertama al-hamamah, WC. Yang kedua al-makbaro, tempat mengubur mayat. Sehingga Pak sudah pernah kita kaji ya Pak ya, Pak Syari kajian mendirikan masjid di kuburan. Pernah kita kaji Pak ya, ya bab itu ya, pernah kita kaji. Tapi intinya begitu. Al-ardu kulluha masjidun illal hamama wal makbara. Semua bumi ini bisa digunakan untuk tempat sujud ya, kecuali al-hamama, WC, wal makbara, dan kuburan, tempat sujud. Dalam kajian fikih para bapak, para ibu, al-ardu kulluha masjidun, semua bumi itu okay, bisa dijadikan tempat sujud, bisa dijadikan tempat sholat ya. Itu menimbulkan problem. Bagaimana kalau orang itu di pesawat? Uang pesawat itu tidak ada di bumi. Itu ya. Padahal kata Nabi, al-ardu kulluha masjidun. Lah iki lho, kana bumi iki. Bagaimana? Nah itu kemudian muncul Pak perdebatan. Nah ini kapan wong nanggone pesawat terbang gak nok bumi, ya berarti gak oleh sholat. Kok gak nok bumi ya itu. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat pesawat terbang itu sesungguhnya benda bumi, cuma mencolot itu loh Pak. Melompat, hanya melompatnya itu jarak jauh, agak lama berada di atas bumi. Hakikatnya benda bumi. Berarti sholat di pesawat, iya sama dengan sholat di bumi. Ya begitu. Makanya kalau panjenengan menunaikan ibadah haji atau umroh bersamaan dengan banyak orang, itu nanti kadang-kadang ya di atas pesawat itu waktu sholat tiba ada orang yang mengerjakan sholat hanya untuk menghormati waktu, lihurmatil waqt, untuk menghormati saja, tapi tidak sholat. Kenapa? Mereka berpedoman, loh sholat itu harus di bumi. Lah kita ini tidak di bumi ya, di awang-awang. Kalau nggak sholat juga nggak etis. Wong waktu sholat tiba kok nggak sholat.
Tapi kalau sholat kok tidak berada di bumi, akhirnya sholat tapi menghormati waktu. Fikih ini fikih Pak. Ini pembahasan fikih. Sampai dapati seperti itu. Ini berangkat dari al-ardu kulluha masjid. Tuh, semua bumi adalah tempat sujud. Artinya bisa digunakan untuk mengerjakan salat. Karena sebutan sujud di situ adalah salat. Nanti kalau mereka sudah turun di bumi, baru mereka salat. Yang tadi salat itu hanya sekedar menghormati waktu. Lah salatnya bagaimana? Salatnya diqadha setelah sampai dia di bumi. Ada yang begitu. Bagi yang tidak begitu, oh tadi sudah sholat, ketika berada di bumi, oh sudah sholat kok. Oh, pesawat itu juga benda bumi, meskipun di atas sudah tetap bumi, karena dia bukan benda awang-awang. Makanya sampean akan dapati seperti itu ketika haji. Nggak usah bingung, ono sing sholat menghormati waktu, ono sing sholat memang sholat sesungguhnya. Sholat bagi mereka yang sekedar menghormati waktu, nanti kalau sudah turun di bumi mereka mengerjakan sholat dengan cara qadha. Ini kajian fikih itu begitu. Bagi yang mengatakan, saya sudah sholat, sudah nggak sholat, selesai. Oh sudah sholat, sudah dikerjakan. Itu masjid dalam pengertian tempat sujud. Tanah tempat sujud itu kalau digunakan sholat id, nah itu disebut oleh hadis dengan musola. Kenapa Pak? Musola. Jadi sholat id itu menurut hadis perginya kemana? Musola. Musola. Musola itu apa? Tanah lapang yang dipergunakan untuk sholat. Itu hadis. Jadi Nabi ketika sholat id ya berangkat kemana? Musola. Bukan ke lapangan. Sebutannya bukan ke lapangan, musola. Karena apa? Karena masjid kemudian sebagai tempat sujud ya sudah menyempit, artinya dalam pengertian sebuah bangunan. Ada Pak, sehingga ada musola. Lek nang kene masjid itu ya KKI musola. Musola itu adike masjid. Ngoten nggih Pak nggih. Ana dulure musola jenenge surau utawa apa? Langgar. Nah, dulure masjid. Masjid itu ana kualifikasi. Ana masjid jami. Ono masjid besar, ada masjid agung, ada masjid raya. Di Indonesia itu masjid dalam bentuk bangunan itu kualifikasi. Lalu ono musola, bahkan sekarang ono maneh masjid akbar. Masjid apa Pak? Masjid akbar. Tidak masjid agung tapi masjid akbar. Ini kualifikasi di Indonesia itu, dan itu berpengaruh loh Pak, itu Pak pada kajian fikih itu. Misalnya di Indonesia boleh tidak iktikaf di musola? Sampean gitu. Soalnya dari Quran, wa antum akifuna fil masajid, dan kamu semua beriktikaf itu di dalam masjid. Apalagi kemudian ketika musola berkembang, setiap rumah itu terkadang kalau rumahnya besar ada tempat khusus untuk sholat, namanya musola. Pertanyaannya, boleh enggak iktikaf di situ? Wah, itu berkembang itu kajian fikih itu. Ya, kembali. Jadi sesungguhnya masjid itu adalah tempat sujud. Jangan lupa, tempat merendahkan diri.
dalam kaitan dengan ibadah sholat, sebutan sujud itu adalah untuk mengerjakan sholat, tempat sholat, seluruh bumi tempat sholat, kecuali apa Pak? WC, apalagi kuburan. Zaman nggak usah tanya nanti masjid di kuburan, nanti ada kajian kalau mau panjenengan mengkaji itu, karena ada hadis-hadis yang terkait dengan itu. Dikaji baru nanti kita diskusi kalau ada hal yang perlu untuk dikaji. Yang dimaksud masjid di atas kuburan itu kayak apa? Ngerti Pak? Oke, itu bagaimana? Ngerti Pak gitu ya? Nanti kalau ada kajian hadisnya dikaji dulu, baru nanti pemahamannya kita pahami. Gitu. Yang dimaksud itu kayak apa, itu kan begitu. Itu masjid, jangan lupa. Tapi intinya masjid itu tempat sujud, tempat bersimpu, tempat merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah dalam konsep Al-Quran, konsep hadis. Tempat orang menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah, dia sebagai hamba dan menghambakan diri kepada Allah. Itu dengan wujud sujud itu Pak. Nah, dalam perkembangan sebagai sebuah tempat, maka masjid itu kemudian berkembang. Masjid itu satu bangunan. Sebab kaitan dengan masjid itu ada hadis mambana, sapa sing bangun. Sapa sing bangun, berarti bentuk bangunan. Bentuk bangunan. Karena bentuk bangunan, maka ia menjadi tempat yang khusus. Khusus untuk apa? Untuk melaksanakan segala aktivitas yang mengandung penghambaan diri kepada Allah semata. Masjid ini Pak. Sehingga ada aturan, masuk ada aturan, keluar ada aturan. Kalau gedung lo berbeda, sama-sama gedung, tapi tidak masjid. Depannya ada gedung pertemuan, gitu Pak ya. Besari podo, tapi gak masjid, oh beda. Bagaimana aturannya sudah gak sama itu. Masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, di dalam masjid ada etikanya. Boleh masuk gedung, agama nggak ngatur sampai ke situ. Beda udah. Jadi tempat tertentu. Di dalam Quran sebutan masjid itu banyak. Yang terkenal sebutan masjid di dalam Quran itu Masjidil Haram. Masjidil Haram kaitan dengan kiblat, arah menghadap saat mengerjakan sholat. Quran memberikan panduan sholat itu menghadap kemana Pak? Masjidil Haram. Masjidil Haram di dalam Quran itu apa? Ka'bah. Nah, ya. Oh, bukan bangunan itu, bukan. Masjidil Haram, ya, sebutan Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu sebutan lain dari Ka'bah. Fawallu wajhaka satrul Masjidil Haram, hendaklah ketika kamu sholat menghadapkan wajahmu, sholatmu itu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu yang dimaksud adalah Ka'bah. Loh, kok Ka'bah dijadikan sebagai arah sholat? Nanti pembahasannya tentang Ka'bah. Lah kata deh Pak G. Jangan kan pun kenal Pak G Ka'bah G. Pun kenal Pak ya. Tahu ya. Yang diketahui apa Pak? Bangunan itu. Loh, bangunan. Jangan baca ada buku berjudul Al-Ka'batu, Ka'bah. Ada buku yang berjudul Al-Zamzam, sumur Zamzam.
Ada Pak itu, dan sudah diterjemahkan itu. Itu kalau di Mekah banyak dijual loh, yang berbahasa Indonesia itu. Ya, ada buku Mekah, ada buku tentang Ka'bah itu ada. Ya bicara soal Ka'bah berdasarkan dasar-dasar riwayat-riwayat yang ada. Termasuk juga diceritakan sejarah Ka'bah itu kayak apa. Ya. Meskipun yang kita lihat itu ya bangunan kotak begitu, tapi nggak sekedar bangunan itu Pak, sesungguhnya itu orang sholat diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Di dalam Quran Ka'bah itu disebut dengan Masjidil Haram. Karena sholat menghadap ke situ, kemudian sholat itu perlu pelindung, perlu tempat, lalu dibangunlah. Nah bangunan itu sekarang disebut dengan Masjidil Haram. Tapi fatwa ulama Saudi Arabia mengatakan Masjidil Haram itu bukan hanya bangunan, ya, masjid yang ada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Nah, sebutan Masjidil Haram ya selain Ka'bah itu adalah tempat dipakai aktivitas untuk beribadah kepada Allah, tempat sholat yang didirikan di atas tanah haram. Nah itu karena masjid itu sudah mengarah kepada bangunan, semua bangunan yang bangunan itu disediakan sebagai tempat sujud, tempat sholat, sujud merendahkan diri kepada Allah, apapun namanya. Kalau berdiri di atas tanah haram, fatwa ulama Saudi menetapkan itu adalah Masjidil Haram. Maka nilainya itu sama dengan masjid yang namanya Masjidil Haram, itu sama. Misalnya dulu ada namanya Masjid Kucing, ngerti nih Pak? Sekarang nggak ada, sudah dibongkar Masjid Kucing untuk perluasan Masjidil Haram ini. Namanya Masjid Kucing, tapi nilainya Masjidil Haram. Karena apa? Karena Masjid Kucing itu dibangun di atas tanah haram. Tanah haram itu tanah apa Pak? Tanah suci, tanah yang mengandung keharaman-keharaman ya, terhadap hal-hal tertentu, bagi hal-hal tertentu. Tanah haram. Orang musyrik tidak boleh bertempat tinggal di wilayah tanah namanya tanah haram. Haram sering diterjemahkan dengan tanah suci. Lu ada batasnya, ada batasnya. Siapa dulu yang memberi batas? Nabi Ibrahim. Atas petunjuk Jibril. Itu merupakan karunia Allah. Jadi tanah yang penuh keramat, bahasa kita gitu Pak ya. Tanah apa Pak? Tanah penuh kemuliaan itu ya. Penuh kemuliaan, penuh karomah, yaitu tanah haram itu, tanah suci itu. Batas ke timur ya sampai Eropa itu, batasnya Eropa. Ya. Batas utara itu sampai ini, utara agak ke barat itu ya sampai Cirona itu. Batas ke baratnya itu ya sampai ke Hudaybiyah itu Pak. Batas selatannya sampai Adiyat Laban gitu. Tuh. Di dalam batas-batas ini itu tanah haram. Di luar batas-batas ini tanah halal. Padha mek kene. Lho nek tanahe padha, nilainya yang tidak sama. Dan tanah haram kan disebutkan di dalam hadis. Sehingga kalau ada orang sholat di Masjidil Haram dibanding dengan sholat di masjid yang didirikan di tanah halal, berapa Pak? Perbandingannya 100.000 kali. Itu semua masjid yang berdiri di atas tanah haram, termasuk Masjid Kucing. Menurut fatwa
para ulama Saudi. Makanya masjid-masjid yang ada di sekitar Masjidil Haram itu dipakai sholat wajib 5 waktu, dipakai Jumatan. Meskipun masjidnya nggak besar itu dibanding dengan Masjidil Haram. Kalau dibanding dengan masjid kita ini gede, ketok cilik, tapi kok gede Pak nih masjid-masjid ini. Soalnya apa? Bandingannya Masjidil Haram. Di Mekah itu masjid terbesar ya Masjidil Haram. Nomor 2 masjid terbesar sesudah Masjidil Haram yang ada di Ka'bah itu adalah Masjid Ar-Rajihi. Itu karena didirikan oleh pemilik Bank Ar-Rajihi. Luas tanahnya Pak, tempat parkirnya ya luas. Masjidnya ya bagus, karpetnya itu tebel gini Pak, pada mek kasur karpetnya dan sholat itu. Jadi saya pernah sholat di masjid Ar-Rajihi itu. Saya ini kan pernah jalan-jalan Pak di dataran tinggi kota Mekah yang paling tinggi. Itu sudah ada jalannya karena memang diplot untuk perumahan. Kayak di sini perumahan di atas gunung ya Pak. Itu belum ada perumahan, jalannya sudah ada. Saya sudah pernah jalan-jalan ke situ menjelang maghrib supaya tahu matahari terbenam. Itu kota Mekah kelihatan Pak sore itu. Masjidil Haram itu kelihatan dari atas itu. Saya diajak teman yang bermukim di sana. Setelah itu sholat maghribnya turun ada di Masjid Ar-Rajihi. Sholat Masjid Ar-Rajihi kan agak dekat dengan situ. Sholat di Masjid Ar-Rajihi sampai Isya. Nah itu tahu sama ini gede Masjid Ar-Rajihi besar. Ya itu termasuk Masjidil Haram sama. Sholat di situ juga 100.000 kali sama. Karena masjid itu didirikan di tanah haram. Sebab masjid sudah bermakna bangunan. Tuh, ini jangan lupa Pak. Jadi di Mekah itu ada tanah haram, ada tanah halal. Makanya masuk tanah haram itu dijaga, dan yang menjaga itu tentara. Pintu-pintu masuknya itu. Ya, misalkan sampean biasanya kalau umroh atau haji, panjenengan ke Madinah terlebih dahulu, nanti masuknya ke kota Mekah itu lewat pintu namanya Tan'im. Pintu sebelah barat, agak ke utara sedikit. Dan itu yang paling dekat dengan Masjidil Haram, jaraknya kira-kira ada 6 km. Kalau naik bis sekitar 2 rial, bis umum. Kalau naik taksi ya tergantung wonge piro. Tan'im namanya apa Pak? Itu batas. Nanti ada gapuro, ada tugu. Di dalam tugu tanah haram, di luar tugu tanah halal. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi Masjidil Haram itu menurut fatwa ulama di Saudi adalah semua masjid yang didirikan di tanah haram. Berbeda dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi ya bangunan Masjid Nabawi itu. Di luar bangunan Masjid Nabawi tidak disebut Masjid Nabawi meskipun berdiri di kota Madinah. Sampean itu bedanya. Makanya masjid yang dekat dengan Masjid Nabawi, semisal Masjid Homama, tidak dipakai sholat berjamaah. Sholat wajib waktu nggak dipakai Pak. Meskipun dibuka pintunya, tapi nggak dipakai. Orang sholatnya ke Masjid Nabawi. Lu dekat kan Pak? Bahasanya mepet lah bahasa kita, masjid yang paling dekat. Sebelahnya ada masjid lagi namanya Masjid Abu Bakar. Nggak dipakai sholat. Lu masjid kok nggak dipakai sholat? Karena tidak termasuk dalam kategori Masjid Nabawi. Sebab orang sujud mengerjakan sholat di Masjid Nabawi itu nilainya berapa Pak? 1000 kali. 1000 kali. Dan ada namanya sholat arba'in.
Di antara pemahaman sholat arba'in, bahkan yang dipahami secara umum oleh masyarakat Indonesia, arba'in itu sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu tidak pernah putus. Dipahami seperti itu. Jadi kalau 5 waktu ya berarti 8 hari terus menerus di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Ghamamah yang dekat Masjid Nabawi, tidak. Makanya sekali lagi Masjid Ghamamah itu enggak dipakai sholat. Saya biasa sholat di Masjid Ghamamah itu sholat sunnah. Kalau ini kadang-kadang ini gak boleh teko Masjid Isya, mari sholat maghrib ini ku metu kula dolen nang Masjid Ghamamah karena dibuka biasanya sholat sunnah. Dan sekarang ya di sampingnya Masjid Ghamamah, di depannya Masjid Ghamamah itu diberi taman. Sekarang boleh wong, ada tempat duduk-duduk di kalau Pak, ada taman, ada tempat duduk-duduk, ada orang jualan-jualan itu. Itu di sekitar situ rame. Nah daripada lungguh-lungguh tok nang masjid gitu, sholat sunnah. Nanti Isya balik nang Masjidil Nabawi lagi. Masjid Abu Bakar malah gak pernah dibuka. Sebelahnya ada Masjid Ali, gak pernah dibuka. Sebelah utaranya Masjidil Haram itu, sebelah utaranya, sebelah selatannya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada Masjid Al-Hijrah. Itu juga gak pernah dipakai Pak di sholat. Saya nggak tahu kalau Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu agak jauh dengan Masjid Nabawi. Masjid Ijabah itu dekat dengan Masjid Bilal. Masjid Bilal itu bagus, tapi ya nggak sebesar Masjid Nabawi, enggak. Sebab apa? Nggak dipakai sholat karena tidak termasuk dalam kategori Masjid Nabawi. Itu bedanya Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Nah, itu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dari sini paham Pak ya? Bisa dipahami Pak ya? Kita belum nanti membahas masjid kita ini. Gitu. Itulah masjid. Lah masjid kita bagaimana? Masjid yang ada di luar Masjidil Haram bagaimana? Sama nilainya. Tapi apapun Pak namanya masjid, Quran menegaskan di dalam surat Jin. Sampeyan buka Pak, surat Jin. Surat 72. Ayat 18 Pak. Monggo sampeyan buka. Ini status masjid Pak ya. Dalam Quran ditegaskan. Bun, ketemu dah? Dibaca terjemahnya. Ayat 18. Yo nggawa Quran cek dibuka. Kita ngaji meskipun cerita yo ono ayate ngoten lho Pak nggih. Enten hadise ngoten lho. Nggih. Surat 72. Nggih, surat 72 ayat nggih 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka diterjemahkan sesungguhnya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Masjid itu untuk Allah, ini jangan lupa. Ini termasuk masjid jenengan ini. Jadi ketika kita bicara bangunan masjid itu berbicara hubungan kita dengan Allah, urusan dengan Allah. Bahkan lebih tegas Nabi menyebut Masjidil Haram itu Baitullah, Masjid Medina itu Baitullah, Masjid Kuba itu Baitullah.
Dan masjid-masjid yang lain yang punya fungsi seperti masjid-masjid Baitullah disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Maka Quran menegaskan wa annal masajida lillah, masjid itu hanya untuk Allah, milik Allah, untuk Allah, bagi Allah. Jangan lupa itu. Niki sik dawa lho Pak, kajian hadis, kajian fikih masjid ini nanti ya kita teruskan. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan ada berdoa, jangan ada beribadah, jangan ada berhubungan gitu ya, dalam kaitan dengan ketuhanan selain Allah, harus dengan Allah semata. Jelas itu. Loh, jadi masjid itu lillah. Napa Pak? Nggak main-main ini lo bangunan, tapi lillah lo beda. Allah kemudian mengatakan gedung pertemuan lillah, mboten. Wa annal masajida lillah, masjid dalam arti tempat sujud yang berupa bangunan. Sebab hadis menyebut mambana masjidan, sapa sing bangun masjid diawali oleh Rasulullah bangun masjid Kuba, masjid Medina. Kalau Masjidil Haram belum ada bangunan, masih Ka'bah saja, dan sekitar Ka'bah itu ya, banyak apa Pak? Berhala, patung yang diberhalakan itu yang mereka yang memang memiliki paham material itu bahwa dunia ini terdiri dari benda-benda, sehingga Tuhan pun itu harus berwujud benda. Tuhan kok kalau wujudnya gak Tuhan itu. Tuhan itu ya ono wujudnya, lalu diwujudkan benda seperti itu. Lah kebetulan bendanya berupa patung, karena diawali dengan patung besar. Namanya siapa Pak? Namanya siapa? Hubal. Nama Pak? Hubal. Hubal. Wujudnya seperti itu. Tapi wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu hanya untuk Allah, milik Allah, untuk Allah. Lillah itu bisa milik, bisa untuk, bisa karena, bisa untuk, bisa milik. Nggih, maka urusan membangun masjid itu urusan agama. Urusan memakmurkan masjid itu urusannya dengan Allah, balasannya dengan Allah. Tuh. Nggih, pokoknya apa sih berhubungan dengan masjid itu urusannya bareng Allah. Sebab Allah mengklaim sudah iki rumahku. Betul bahasa Pak gitu nggih. Iki rumahku. Berarti nek ana wong ngurus masjid gak ono rugine, hubungan bareng Allah kok. Mboten enten rugine Pak. Lho rumah ya Allah itu tambah disenengi oleh Allah. Wa annal masajida lillah, maka tidak boleh fala tad'u ma'allahi ahadan. Ojo kon ndonga kepada selain Allah, babar pisan aja blas. Jangan berhubungan dengan siapapun di situ. Allah milik Allah kok. Melbu masjid itu mesti tergambar aku berhubungan dengan Allah, melbu maya Allah lo tentu ditamani bareng Allah, dipersilakan bareng Allah, ditemani bareng Allah. Lo iya ngomai Allah kak. Bahasa kita itu ke situ, perasaan pikiran kita itu sampai ke sana. Ini saat lagi seayat tadi bisa gue diterus sampai di sini Pak ya. Wa annal masajida lillah wala tad'u ma'allahi ahadan. Nanti kita teruskan Pak, jenengan catat Pak, nanti saya lupa sampai di mana keterangan kita itu. Berarti kita itu bicara status masjid. Kayak siapa masjid itu? Jawabannya apa Pak? Gak dari situ Pak? Allah. Tapi aja kemudian masjidnya Allah berarti awak dhewe oleh sembarang dia mboten itu nanti Mas Yan. Karena ada yang memakmurkan. Yang memakmurkan itu ya ada yang formal. Yang formal jenenge apa? Takmir. Takmir dari kata makmur. Tapi kejak umum di sini landasan secara global.
Artinya siapapun yang berhubungan dengan masjid itu berhubungan dengan Allah. Jadi aja macam-macam ya masjid itu awak dewi. Ngoten Pak saya Pak gini, Bapak itu hubungannya dengan Allah. Kata. Iya ya, lo kata bangunan koyok gini. Iya tapi saya jerak iki ora. Ngoten bahasa. Pun susah kok cekak sesuai. Ini sik dawa, fikih masjid iki sik dawa. Jadi dasar yang umum wa annal masajida lillah 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 lillah. Fala tad'u. Itu nanti hubungannya dengan praktek di dalam. Ma'allahi ahadan. Ojo ono ndonga selain Allah. Ojo ono. Tad'u itu bisa beribadah, bisa berdoa, bisa memanggil. Tad'u itu bisa mengajak, itu bisa tad'u itu. Saya kira cukup, nanti kita teruskan lagi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.